Batu bara masih menjadi sumber energi utama di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Asia. Tak hanya dari sisi energi, Asia adalah wilayah yang memiliki cadangan besar batu bara yang tentunya memainkan peran penting dalam ketahanan energi global. Salah satu ajang besar yang mempertemukan produsen dan pembeli batu bara, Coal Trans Asia 2024 kembali digelar di Pulau Dewata, Bali. Lalu seperti apa tantangan industri batu bara ke depan di tengah volatilitas harga? Dan sejauh apa permintaan batu bara ke depannya? Saya Shani Altas, Anda menyaksikan segmen khusus pertambangan Mining Zone. Trans Asia 2024 kembali digelar di Nusa Dua, Bali. Ajang yang mempertemukan para seller dan buyer batu bara ini dihadiri sedikitnya 1.500 delegasi. Tak hanya dari Asia, tetapi juga dari wilayah lain. Namun tak hanya sekedar menjadi ajang pertemuan penjual dan pembeli, Coal Trans Asia 2024 ini sekaligus menjadi ajang rembuk dan mengetahui bagaimana kebijakan dan arah penggunaan batu bara selama beberapa waktu ke depan. Coal Trans Asia ini bukan cuma event market saja, tapi kita juga ingin melihat arah kebijakan untuk semacam forecast beberapa tahun ke depan. Karena kita tahu batu bara ini sangat-sangat sering berubah-ubah, baik kebijakan dari pemerintah sendiri ataupun permintaan dunia. Kita juga tahu kalau misalnya permintaan dunia untuk mengurangi penggunaan emisi dan bagaimana batu bara masih tetap dibutuhkan, yang paling itu kita stressing juga, tapi tentang pengelolaannya itu sendiri. Dan kita pengen tahu juga dari luar nantinya seperti apa untuk forecast ke depannya. Para delegasi yang datang dalam ajang Coal Trans Asia 2024 ini pun menyambut baik gelaran acara ini. Mengingat posisi penting Indonesia dalam ketahanan energi secara global. Indonesia diketahui menjadi salah satu eksportir batu bara terbesar di benua kuning selain China dan juga India. Tahun 2023 lalu, diketahui produksi batu bara Indonesia mencapai 770 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah. Dari angka itu, 88% produksi batu bara Indonesia diekspor ke negara lain. Tak hanya didatangi oleh produsen dan pembeli batu bara, Coal Trans Asia 2024 edisi ke-29 ini juga dihadiri oleh industri penunjang batu bara. Mulai dari jasa pertambangan, pengiriman batu bara, trader, hingga expertise di bidangnya. We have a different diversified business, so we are here in Coal Trans. Like, you know, every Coal Trans we normally try to attend here. So I got a representative over here for Australia. For this time, like from Australia, I'm from India, has come as representing this Coal Trans for Williamson. So our aim is like we are basically the port service. I'm belonging to the port services. So our belongings, our aim is like to meet the the buyers, the trading companies, the charterers of the vessels, so that and many of them actually we are serving them across the globe, but some of the charterers may not be meeting on a frequent basis because all in the, so this is a good opportunity for us to do the networking with a lot of people, and maybe we may be knowing, and some of the companies might have the connection with us. In business connection with us in some of the places, so the company is known to everyone. So this is the point, like, you know, we just came to meet the people here, and some of the meetings were there, and it's productive. So this is a great event where we get to meet all the different suppliers. We also get to meet the different buyers. We exchange information on the pricing, on, you know, so it's a great event where we meet everyone. And so that's how it is. And you know, most of our buying, because we do a little long term, we do spot cargoes. So this is one event where not only people from Indonesia, but people from all over the world come
So it's a good, meet-up place. That's what we do. Batubara diketahui masih menjadi sumber energi primadona di berbagai belahan dunia sebagai pembangkit energi listrik. Dari data International Energy Agency atau IEA menunjukkan bahwa konsumsi batubara dunia untuk alokasi pembangkit listrik mencapai 4.000 lebih metrik ton. Angka ini naik 1% secara year on year. Dari sisi konsumsi, China dan juga India masih menjadi konsumen utama batu bara untuk pembangkit energi. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi oleh industri batu bara saat ini. Di antaranya adalah transisi energi, yang berarti harus mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi primer. Pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan net zero emission di tahun 2060 mendatang. Langkah ini dianggap tidak mudah, mengingat batu bara sebagai sumber energi utama masih dipandang paling ekonomis dan masih paling mudah didapat. Di sisi lain, batu bara dan mineral lainnya juga masih menjadi salah satu penopang ekonomi di dalam negeri. Andalan pemerintah dari sisi pendapatan melalui skema royalti dan juga pendapatan negara bukan pajak. If you look at also the Indonesian coal production, this is 774 million tons, which is I think quite huge. And if you look at also the state revenue from coal contribution, 80% non-tax revenue, or BNPB. Government come from mineral and coal. If you look at also 80% state revenue from coal commodities, royalties, PHT contribute 80% of mineral and coal PNBP. Look at this data. Yeah. I think coal is still very important, regardless of people discussing about the climate change, and about carbon emission, but this for us is very important. Namun, di tengah rencana transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, permintaan akan batu bara dunia tetap tumbuh. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia atau APBI, Priyadi memperkirakan tahun depan permintaan batu bara global akan mencapai 1 miliar ton. Namun, para produsen batu bara di Indonesia tetap harus menyeimbangkan kebutuhan batu bara dalam negeri dengan kebutuhan batu bara di luar negeri demi ketahanan energi nasional. While the present significant challenge, it does not mean the coal mining industry will be eliminated. Coal remains crucial, especially as global demand continues to grow. According to the data we have, coal demand is expected to remain above 1 billion tons from 2025 to 2030. As the world leading exporter of thermal coal and one of the top 5 largest coal production globally, Indonesia plays a crucial role. Therefore, both production and export must be balanced while prioritizing domestic need. Indonesia coal production continues to grow each year alongside an increasing fulfillment of domestic demand. Tantangan di sektor batubara tidak hanya soal transisi energi, namun juga bagaimana memanfaatkan kekayaan alam dari batubara dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan di Indonesia sebelum sepenuhnya melakukan transisi energi ke energi baru dan terbarukan. Selain itu, pemerintah juga mendorong para pelaku industri batubara untuk turut melakukan hilirisasi batubara. Bagaimana Indonesia menyikapi hal ini? Kita tetap akan melakukan bertahap dengan mengedepankan dan memberikan ruang bagi pengusaha-pengusaha nasional atau pengusaha pertambangan khususnya di batubara untuk mengkreat. Silakan teman-teman pengusaha untuk tetap melakukan penambangan dengan memperhatikan kaidah-kaidah norma standar, lingkungannya harus bagus, tata kelolanya harus bagus, keterlibatan masyarakatnya harus bagus. Diharapkan dalam kurun waktu tertentu
harus melakukan shifting. Segera harus melakukan shifting karena nggak bisa lama untuk kemudian negara bisa melakukan hal ini terus-menerus. Yang berikut, kita juga tahu bahwa Indonesia sekarang lagi mendorong apa yang disebut dengan program hilirisasi. Jadi batu bara ke depan tidak hanya kita melakukan ekspor raw material. Transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan adalah sebuah keniscayaan. Namun, pemerintah juga terus mempertimbangkan ketersediaan energi di dalam negeri jika pembangkit listrik tenaga batubara dipensiunkan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah Indonesia baru bisa mempensiunkan pembangkit listrik tenaga batubara seperti yang negara maju inginkan jika pendanaan atas proyek batubara bisa dikaji ulang. Luhut pun meminta negara maju tidak mendikte Indonesia atas transisi energi ini. Meskipun pemerintah menargetkan net zero emission pada tahun 2060 mendatang, namun batubara masih menjadi primadona sumber energi dunia dalam beberapa dekade ke depan. Tak hanya dari sisi pasokan, namun juga dari sisi ekonomi. Namun, dengan tujuan besar net zero emission, kita tetap tidak bisa serta-merta mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga batubara dan menggantinya dengan pemakaian energi baru terbarukan. Tetap harus dicermati dan juga dipertimbangkan titik equilibrium antara penggunaan fosil dan juga penggunaan energi baru terbarukan demi terciptanya target pertumbuhan ekonomi tanah air. Dari Nusa Dua Bali, saya Shani Altas dan juru kamera Kuku Wityatmoko, tim liputan CNBC Indonesia.